Al-hajju ashhurum ma'lumat. Lihat kalimatnya. Saya tuliskan. Bismillah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, saya berikan dulu sedikit pendalaman pada penerjemahan ayat Al-Quran ini. Al-hajju, ibadah haji itu, ashhurum ma'lumat, persiapannya dimulai pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Awas, lihat cara menerjemahkannya. Al-hajju, ibadah haji itu, ashhurum ma'lumat, persiapannya dimulai pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Fokus ya, lihat. Perhatikan sini. Dalam bahasa Arab, jika teman-teman perhatikan, kata yang menunjuk pada bulan ini, itu ada dua kata. Satu, jika disebutkan fisiknya, materinya, bendanya, itu disebut dengan qamar namanya. Al-qamar. Pelan-pelan, lihat. Al-qamar. Quran surah 10 Yunus ayat kelima. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan mentari bersinar, sedangkan bulan memantulkan cahaya. Lihat uraian Al-Quran. Quran bedakan antara matahari dengan bulan. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Ketika menyebut bulan secara fisik, itu menggunakan kata qamar. Ini, Pak Qamar, Bapak Bulan. Ya? Baik. Ibu Qamariyah, Ibu Bulan. Nah, lihat sini. Tapi jika Anda ingin menyebutkan bilangan waktu 4 pekan, 29 sampai 30 hari, maka Anda ganti kalimatnya dari qamar menjadi syahr namanya. Syahrun. Syahrun. 1 bulan. Dalam arti hitungan waktunya. 4 pekan, 29 sampai 30 hari. Sebentar. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau kemudian saya ingin fokus pada yang bawah syahrun, Anda ingin jamakkan kalimatnya. Bentuk plural. Bukan cuma 1 bulan, saya ingin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Nah sekarang, kalau Anda ingin jamakkan bentuk kalimat ini, maka jamak kata syahr itu bisa dibagi pada 2 bagian. 1, ada yang disebut dengan jam'ul qillah. Jamak yang menunjuk pada makna banyak, tapi jumlahnya terbatas. Dibatasi. Masih terhitung jumlah bilangannya. Jadi kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu disebut dengan jam'ul qillah. Jamak, ya, bentuknya jamak, banyak, tapi hitungannya masih bisa dihitung, terbatas. Nah, cara merubahnya, rubah kalimat syahr jadi bentuk ashhur. Jadi kalau ada kata-kata ashhur, ini, ya, itu bentuk jamak dari kata syahr, ya, bulannya bukan cuma 1, tapi bentuk jamaknya masih bisa dihitung. Umumnya itu kisaran 3 sampai 5 bulan. Paham? Kalau Anda ingin jamakkan bentuk jamak yang bilangannya cukup banyak, yang detailnya kadang-kadang itu tidak mudah untuk dihitung. Baik, kita ambil contoh. 3 bulan berapa hari? Halo? 90 hari. 11 bulan setengah berapa hari? Halo? Oh, kan? Agak berpikir ya. Maka kalau Anda menunjukkan jumlah bulan mulai ditambah, dan untuk menghitungnya tidak mudah, cukup banyak jumlahnya, bahkan sampai 12 bulan misalnya, maka kalimatnya ganti dari ashhur jadi syuhur. Syuhur. Syuhurun. Ini contoh Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Ketika Allah menyebutkan 1 tahun ada berapa bulan? Ya, kita tanyakan, lihat, Allah ketika menyebutkan setahun ada 12 bulan, kalimat 12 itu, lihat, itu kan lebih daripada 5, lebih daripada 3, yang bilangan harinya belum tentu kita bisa jumlahkan dengan sempurna, ya, dengan cepat bisa kita hitung. Lihat penyebutannya, Allah tidak menyebutkan dengan ashhur, tapi menyampaikan kata syuhur. Inna iddatas syuhur, bukan ashhur. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Lihat, sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Yang paling menarik menggunakan kalimat syuhur. Tapi ketika Allah menyebutkan persiapan haji menjelang keberangkatan,
saat orang mulai bergerak ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji menuju puncak haji di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah itu disebutkan bukan dengan syuhur tapi dengan kata asyhur. Baik. Pelan-pelan. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Bapak dan Ibu sekalian, sejak mulai zaman jahiliyah, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, hingga diutus menjadi Rasul, hingga menyebar risalah Islam, itu seluruh kalangan Arab sudah mafhum dalam budaya dan kehidupan spiritual mereka. Bahwa kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, itu sudah masuk bulan-bulan haji. Orang semua akan berkumpul. Baik yang berangkat untuk haji, ada yang berdagang dalam konteks niaga, ada yang ketemu kerabat dan sebagainya. Intinya setahun sekali pasti akan bertemu di sekitaran Makkah, sekitaran Ka'bah. Baik, jadi baik dari Yaman, dari Syria, dari Syam, Yordania, Palestina dan sebagainya, itu mereka akan berkumpul di satu titik, menuju titik yang sama. Ini, kalau semua bergerak dalam satu waktu menuju tanggal 9, misal tanggal 1, ada yang tanggal 5, bisa nggak terbayang? Apakah semuanya bisa tertuju pada satu tempat ini dalam keadaan yang nyaman, atau kira-kira tercipta kemacetan, penumpukan, dan ketidaknyamanan yang luar biasa? Maka sejak zaman dulu mereka sudah memetakan, saya berangkat lebih awal, saya bulan selanjutnya, saya setelahnya, saya mendekat kepada hari H-nya. Maka sejak sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, orang-orang sudah mulai bergerak ke kota Mekah itu sejak kurang lebih 2 bulan sebelum musim hajinya. Yang paling unik, orang Mekah yang tadinya terbiasa berniaga keluar Mekah, kunjungan ke Yaman, kunjungan ke Syam, musim panas, musim dingin, sampai diabadikan kisahnya di Quran di surah Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita, musim dingin, was sayib, musim panas. Musim dingin mereka berniaga, musim panas berniaga, tapi yang paling unik ketika muncul musim haji, bulan ke-11, mereka memilih untuk duduk-duduk santai di rumahnya. Kenapa? Karena yang dikunjungi sekarang ke Mekah. Biasa kunjung ke Yaman, orang Yaman datang ke Mekah. Biasa ke Syam, orang Syam datang ke Mekah. Kan jadi aneh kalau orang Syam ke sini, sayanya malah ke Syam, kan? Gak ketemu di situ. Maka mereka memilih untuk duduk-duduk santai. Dalam bahasa Arab, kata duduk itu ada 2. Kalau Anda katakan duduk saja, duduknya sekilas. Isim marrah namanya. Ya, rumusnya a. Jadi begitu Anda duduk, dalam bahasa Arab, qa'ada itu duduk. Berdiri, duduk, jadi qa'ada. Kalau Anda ingin katakan berdiri dan duduk cepat, duduk, bangun lagi. Kayak saya baru duduk, mau nulis lagi misal. Itu disebut dengan qa'dah namanya. Qa'dah. Kalau dilekatkan pada sifat pelakunya, saya ingin duduk, kemudian saya bangkit lagi. Maka pemiliknya yang duduknya disebut dengan Dzul Qa'dah. Paham? Tapi kalau ada orang ingin santai duduknya, saya pengen santai aja, santai, sambil minum teh, gitu kan? Sambil minum, sambil bincang-bincang kadang, duduk santai disebut dengan Qi'dah, ismul hay'ah. Pemiliknya disebut dengan Dzul Qi'dah. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzul Qi'dah? Karena pada saat itu orang memilih duduk-duduk santai di sekitaran Mekah, menunggu orang datang ziarah ke Mekah. Paham? Maka untuk apa? Bulan ke-12. Ada apa di bulan ke-12? Haji. Sifatnya disebut dengan Hijjah. Pemiliknya disebut Dzul. Orang datang menuju puncak haji, Dzulhijjah. Sampai hari ini sudah jadi kebiasaan. Sampai sekarang pun dari sejak zaman jahiliyah, orang kalau ingin datang ke Mekah untuk berhaji, pasti dimulai persiapannya di bulan Syawal. Nanti antum akan lihat, sekarang tim sudah ada yang bergerak di sana.